Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahwa pernah pada suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam membagi-bagi harta kepada manusia. Lalu ada seorang dari Ansar nyeletuk, mengucapkan ucapan yang sengak, ucapan yang tidak menyenangkan, mengatakan bahwa ini pemberian Rasul, ini pemberian yang tidak ikhlas, pembagian yang pilih kasih, pembagian tidak adil, atau kalimat semakna dengan itu. Orang ini mengucapkannya mungkin didengar oleh sebagian orang saja, tidak di hadapan Nabi. Nabi nggak dengar. Ibnu Mas'ud dengar ucapan orang tadi, ingin melaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Datang pada Nabi, waktu itu Nabi di tengah sahabatnya. Maka Ibnu Mas'ud menyampaikan dengan suara yang tidak keras, berbisik pada Nabi bahwa ada orang ngomong seperti ini. Ternyata ucapan orang tersebut terasa berat oleh Nabi. Langsung berubah wajahnya Nabi dan Nabi marah. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya tadi saya tidak kabarkan kepada Nabi. Kasihan, sampai marah Nabi. Berubah wajahnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menghibur diri. Menghibur diri bahwa Nabi Musa disakiti lebih dari ini, namun Nabi Musa bersabar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan Bani Israil. Betapa Nabi Musa seorang nabi yang sangat penyabar. Belum pernah kita dapatkan dalam sejarah umat yang paling bawel, umat yang paling cerewet, dan umat yang paling susah diatur lebih dari Bani Israil. Namun Nabi Musa alaihi salatu wasallam bersabar atas sikap-sikap Bani Israil. Bayangkan ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam memerintahkan Bani Israil untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Waktu itu di sana ada musuh. Nabi Musa memerintahkan untuk masuk. Kalau mereka masuk, menang melawan musuh. Ternyata Bani Israil enggan untuk memasukinya. Kata Bani Israil, "Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha." Kami tidak akan memasuki negeri muqaddasah tersebut selama musuh ada di situ. Fadhhab anta wa rabbak, atau fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah kamu wahai Musa dengan Rabbmu, perangi musuh. Sesungguhnya kami di sini duduk-duduk santai. Apa ada umat yang menjadikan Nabi sebagai tumbal? Apa ada umat yang seperti ini sikapnya terhadap Nabi? Sungguh sangat menyakitkan sekali. Disuruh masuk ke negeri muqaddasah yang kalau mereka memasukinya mereka akan menang atas musuh, dan jelas. Karena Musa alaihi salatu wassalam menyebutkan seperti ini dari wahyu dari Allah SWT. Namun dasar mereka ini orang yang pengecut. Mereka mengatakan inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami enggak akan mau masuk ke negeri muqaddasah selama mereka itu masih ada di situ. Tidak cukup hanya seperti itu, tidak cukup hanya mereka membangkang untuk masuk ke negeri muqaddasah, bahkan sampai mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa dan Rabbmu, perangi musuh. Kami di sini duduk santai-santai. La haula wala quwata illa billah. Pernah pada suatu saat ketika Bani Israil mereka diminta untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan rukaan sujadan, ruku dan sujud, seraya mengatakan hittah. Hittah itu artinya doa, wahai Allah, rontokkan dosa kami.
Ternyata mereka memasukinya bukan dengan rukuk merunduk, tapi dengan pantatnya dulu mundur. Ya Allah, perintah Nabi kok dipermainkan. Mereka bukan mengatakan hitta, ya Allah rontokkan dosa kami, tapi mereka mengatakan ya habbatun fi hintatun bi habbah. Habbatun fi hintah. Ya. Biji dalam gandum. Otak mereka otak makanan. Ya, pikiran mereka pikiran makanan. Disuruh masuk ya ke masjid dengan mengatakan ya Allah rontokkan dosa kami. Disuruh masuk dalam keadaan ruku, ternyata mereka masuknya mundur. Disuruh mengatakan hittah, ya, mereka katakan hintoh, ya, gandum. Ketika mereka disuruh untuk menyembelih sapi, ketika terjadi pertikaian di tengah-tengah mereka, ada orang yang terbunuh di tengah mereka, kemudian saling tuduh, dan hampir terjadi pertempuran dahsyat di tengah-tengah Bani Israel karena ada kasus pembunuhan. Atas perintah dari Allah SWT, Allah merintahkan Nabi Musa untuk mengatakan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Sapi apapun sah. Ternyata Bani Israel mereka ya mengatakan ya atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah kamu sedang ngecek kami? Wahai Musa, apakah kamu mempermainkan kami? Nabi Musa dengan penuh kesabaran mengatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah ya jika aku ini menjadi orang yang bodoh. Kisahnya panjang sampai kemudian mereka akhirnya bisa menyembelih sapi, itu pun setelah ya mereka harus mengeluarkan harta yang banyak. Bahkan waliyadzubillah sampai kemudian Bani Israel pernah mengatakan, kenapa Musa ya nggak mau mandi bareng-bareng dengan kita? Jangan-jangan ada cacat pada tubuhnya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Pada suatu hari ketika Nabi Musa sedang mandi di sungai, beliau meletakkan bajunya di atas batu, telanjang, tapi nggak ada orang, diletakkan baju di atas batu. Ternyata batu yang diletakkan di atasnya bajunya Musa lari, kejar oleh Musa, seraya mengatakan saubi hajar. Wahai batu, pakaianku, artinya silakan kau pergi, pakaian saya ditinggal. Dalam keadaan seperti itu, Bani Israil melihat tubuhnya Nabi Musa, ternyata tidak ada cacat sedikit pun. Nabi Musa pun mangkal kepada batu tadi, dipukulnya oleh Nabi Musa, saya penyok batu tadi. Bayangkan, kalau batu saya penyok kayak apa kalau mukul orang. Saubi hajar. Ya. Di sini disebutkan di antara faedahnya Rasul ulama, bolehnya seorang mandi dengan telanjang ketika sendirian dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Adapun sampai Bani Israil melihatnya ini karena Nabi Musa lari kan mengejar pakaian yang apa? Di atas batu, karena batunya lari. Tahu ya? Batunya lari. Sampai di tempat yang itu ada Bani Israil, kemudian mereka melihat tubuhnya Nabi Musa, tidak ada cacat sedikit pun. Sampai segitunya Bani Israil terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Benar, Rasul alaihi salatu wassalam ya ta'assa, beliau ya menjadikan Musa sebagai teladan, bahwa Nabi Musa disakiti lebih banyak dari saya, namun Nabi Musa bersabar. Ini di antara faedah kita mengenal qasasul anbiya. Di antara faedah kita mengenal kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Di antara faedahnya adalah kita an-nata'assa bihim wa naqtadi bihim. Kita akan mencontoh mereka dan meniru mereka. Meniru kesabaran mereka, meniru rasa syukur mereka, meniru sikap kedermawanan mereka dan sebagainya.